saya dengan NIM 12110122336. Saya Etisa Fitri dengan NIM 12110124830. Saya Reza Rahmadiani dengan NIM 12110122518. Kami mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai puasa wajib. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester fikih di sekolah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zuhri MAG. Kita akan membahas mengenai puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa yang harus kita lakukan. Jika kita lakukan, maka kita akan mendapat pahala, dan jika kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, puasa wajib ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa kafarat. Yang ketiga, puasa qada. Dan yang keempat, puasa nazar. Namun, pada pembahasan kali ini kita hanya akan fokus kepada puasa Ramadan. Apa itu puasa? Puasa secara bahasa berarti menahan diri, sedangkan secara istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian, bagaimana hukum dari puasa Ramadan ini? Nah, dalilnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa saja syarat-syarat puasa? Syarat-syarat puasa terbagi menjadi 2. Yang pertama syarat wajib dan yang kedua syarat sah. Nah, syarat wajib puasa itu yang pertama yaitu beragama Islam. Maka orang yang tidak beragama Islam tidak boleh berpuasa atau tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, balik. Balik ini yaitu orang yang sudah cukup umur ataupun orang yang sudah dewasa. Yang ketiga, berakal. Maka orang yang gila, dia tidak wajib untuk berpuasa. Yang keempat yaitu mampu. Maka orang yang mampu dia wajib melaksanakan puasa, tetapi apabila dia sakit atau ada hal-hal yang tidak memungkinkannya untuk berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa tetapi harus menggantinya atau mengqadanya di hari lain di luar Ramadan. Kemudian syarat sah puasa. Yang pertama yaitu beragama Islam. Maka orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya sampai ia masuk ke dalam Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ini adalah orang yang sudah cukup umur, sudah dewasa, yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Maka bagi perempuan yang sedang dalam kondisi haid ataupun nifas, tidak sah puasanya tetapi dia boleh berpuasa pada saat dia sudah suci kembali. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun dan juga sunnah puasa. Rukun puasa ialah segala sesuatu yang wajib kita penuhi ketika kita menjalankan ibadah puasa. Apabila salah satu dari rukun puasa tertinggal, maka puasa kita akan menjadi tidak sah. Adapun rukun puasa yang pertama ialah membaca niat untuk berpuasa, yaitu yang kita laksanakan ketika kita sedang sahur. Adapun niat untuk berpuasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala.
Kemudian rukun puasa selanjutnya ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Baiklah, selanjutnya ialah tentang sunnah puasa. Sunnah puasa ialah segala hal yang apabila kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita meninggalkannya, maka tidak apa-apa. Tetapi umat Islam ini sangat disunahkan untuk memperbanyak segala amal ibadah dan juga amal kebajikan. Adapun sunnah puasa yang pertama ialah menyegerakan waktu berbuka jika sudah waktunya. Kemudian yang kedua ialah membaca doa sebelum berbuka puasa. Adapun bunyi doa sebelum berbuka puasa ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang ketiga ialah berbuka dengan yang manis-manis, contohnya seperti kurma, karena kurma itu disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat ialah memperbanyak ibadah seperti memperbanyak baca Al-Quran dan juga melaksanakan sholat sunat tarawih. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa tersebut? Yaitu ada 5. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja, yaitu apabila seseorang itu berpuasa, lalu ia dengan sengaja makan dan minum, maka itu bisa membatalkan puasanya. Akan tetapi, jika ia sedang berpuasa, lalu tidak sengaja makan dan minum dikarenakan dia lupa atau dikarenakan hal lain sebagainya, maka itu tidak membatalkan puasa dan puasanya tetap bisa dilanjutkan. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja, yaitu apabila seseorang itu melaksanakan puasa, lalu ia dengan sengaja muntah, maka itu dapat membatalkan puasanya. Akan tetapi, jika ia muntahnya itu dengan tidak sengaja, maka puasanya itu tidak batal dan tetap bisa dilanjutkan. Nah, yang ketiga adalah keluarnya darah haid ataupun nifas. Ini hanya berlaku bagi seorang perempuan. Ini apabila seorang perempuan itu berpuasa, lalu tiba-tiba di siang harinya itu dia haid, maka puasanya itu batal. Lalu yang keempat adalah murtad. Murtad yaitu keluar dari agama Islam. Misalnya orang itu berpuasa dalam keadaan Islam, tapi di tengah-tengah puasanya itu dia itu tiba-tiba murtad, maka otomatis puasanya menjadi batal. Nah, dan yang kelima adalah gila ataupun hilangnya akal. Jadi ketika seseorang itu berpuasa, lalu tiba-tiba ia itu menjadi gila ataupun hilangnya akal, maka puasanya menjadi batal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmah puasa Ramadan. Nah, hikmah yang pertama adalah mengajarkan kerukunan. Puasa dapat mengajarkan kita akan kerukunan dan juga kepedulian terhadap sesama muslim. Karena seperti yang kita lihat pada saat bulan Ramadan, banyak orang-orang itu berlomba-lomba untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin dan juga anak yatim piatu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah, di mana salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Lalu Rasul menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Yang kedua adalah dapat menyehatkan jasmani kita. Puasa dapat menyehatkan jasmani kita karena ketika kita sedang berpuasa, kita tidak banyak melakukan aktivitas dan tidak banyak mengkonsumsi makan dan minum seperti biasanya. Sehingga hal ini dapat mengistirahatkan proses pencernaan di dalam tubuh kita untuk sementara waktu dan bisa mengeluarkan zat-zat yang berbahaya dari dalam tubuh kita. Dan hikmah yang ketiga ialah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan puasa dengan niat dan hati yang ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan puasa dengan ketakwaan dan keimanan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Baiklah, cukup sekian materi mengenai puasa Ramadan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.